Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di saat pagi ini. Mari kita berdoa untuk menerima surga, yaitu suara gembala lewat renungan pagi. Tuhan, betapa kami penuh syukur di saat pagi yang indah ini. Karena semalaman kami boleh merasa tidur, karena Tuhan yang memberkati dan memimpin, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan pagi ini boleh bangun dalam keadaan tubuh yang segar. Itu sebabnya berfirmanlah lewat renungan di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, tema renungan pagi ini yaitu karena kasih ataukah kebiasaan. Wahyu 2 ayat 4 berbunyi demikian. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, dewasa ini saya melihat semakin banyak anggota jemaat yang terlibat di dalam berbagai jenis pelayanan gereja. Ada yang melayani melalui tenaga, pikiran atau pengetahuan, melalui keuangan dan lain sebagainya. Memang ada banyak jenis-jenis pelayanan di mana kita bisa terlibat di dalamnya. Oh, saya sangat terharu ketika melihat begitu banyak jemaat yang mau terlibat di dalam berbagai pelayanan rohani. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan saat ini mulai banyak jemaat-jemaat yang mau masuk dalam tugas-tugas misi, termasuk pelayanan perkunjungan atau besuk dari rumah ke rumah, apalagi jemaat yang kemarin minggu tidak datang ke gereja, lalu dibesuk, lalu diajak ke gereja, bahkan mencari jiwa door to door dan membawanya ke pintu gereja lalu menjadi murid Tuhan. Hal ini perlu ditingkatkan dan memang haruslah demikian karena kedatangan Kristus kedua kali semakin dekat. Nah saudara, melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani atau terlibat dalam berbagai jenis pelayanan gereja merupakan kerinduan Tuhan bagi kita semua. Namun, Ia mau kita melakukannya semuanya berdasarkan kasih. Kasih kepada Tuhan pertama-tama, saudara. Hendaklah kasih kepada Tuhan yang menjadi motor penggerak dan segala kerinduan tersebut. Hal ini sangat penting sebab jemaat di Efesus juga telah berbuat banyak dalam pelayanan. Mereka berkorban dengan uang, dengan tenaga, dengan pengetahuan, dengan waktu. Bahkan mereka tekun, malahan tidak sabar terhadap orang-orang yang munafik dan lain sebagainya. Namun ternyata saudara, mereka melakukan semuanya ini tanpa kasih. Mereka melakukan semua tugas-tugas pelayanan karena kebiasaan. Hal itu dibuktikan oleh teguran Tuhan pada mereka. Dikatakan di dalam Wahyu 24 yang di atas tadi sudah saya sebutkan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah saudara, mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Tuhan senang kita melayani dan berkorban bagi Dia, namun Ia tidak suka pada korban yang tidak didasari dengan kasih, melainkan hanya karena kebiasaan. Oh, Tuhan tidak senang, saudara. Sebab Tuhan sendiri telah melakukan penebusan karena kasih yang besar. Kristus tahu bahwa korban pelayanan tanpa kasih akan menyuburkan keinginan daging semata-mata. Oleh sebab itu, Ia mengingatkan agar jemaat di kota Efesus dan kita pada hari ini merenungkan kembali apakah keterlibatan kita dalam pekerjaan rohani selama ini didasari pada kasih ataukah karena kebiasaan saja karena ditugaskan oleh gereja. Nah saudaraku, marilah kita sadari bahwa pelayanan yang didasari pada kasih akan membuat kita terus bergairah dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Kasih akan melenyapkan sakit hati dan kepentingan diri sendiri.
Dengan kasih, hati dan pikiran kita akan selalu digerakkan oleh kerinduan untuk kepentingan Tuhan. Bagi Tuhan, bekerja, melayani, berkorban, baik itu lewat tenaga, pikiran, dengan uang dan lain sebagainya. Tetapi kalau tanpa kasih, itu merupakan tindakan yang salah. Dan Tuhan memandangnya itu sebagai dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mengingatkan agar kita segera kembali kepada kasih yang mula-mula. Melakukan kehendak Allah harus disertai dengan kasih mula-mula, yakni kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kehidupan yang digerakkan oleh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, bekerjalah, beribadahlah, layanilah Tuhan dengan kasih yang betul-betul dilaksanakan, yaitu dengan tulus ikhlas. Saya tutup dengan kalimat ini. Kasih dan kebiasaan akan terlihat saat menghadapi hambatan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sadari memang kami sudah terlibat di dalam pelayanan gereja dengan segala jenis-jenis bentuk pelayanan. Namun ya Tuhan, kami mau koreksi diri kami sendiri. Apakah kami lakukan itu dengan tulus ikhlas berdasarkan kasih? Karena Engkau telah mengasihi kami, bahkan rela menyerahkan nyawamu demi keselamatan kami. Itu sebabnya kami mau mengembalikan, yaitu wujud terima kasih kami lewat pelayanan yang kami lakukan berdasarkan kasih dan ketulusan hati. Ampunilah kami kalau kami hanya melakukan karena kebiasaan, karena ditugaskan oleh gereja. Tuhan, kami serahkan pelayanan kami selanjutnya. Biarlah kasih ilahi, kasih agape itu menjadi dasar bagi kami dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan berdasarkan panggilan yang Tuhan tetapkan kepada kami. Sekali lagi ampunilah kami, dan lewat firman-Mu ini kami mengucapkan syukur sehingga kami boleh mengembalikan kehidupan kami yang betul-betul sudah kami lakukan secara baik dan lebih baik lagi. Itu sebabnya terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati. Amin.